Halo, saya Subhan. Tonton terus Sub Online, channel YouTube yang penuh inspirasi. Semangat! Kalau saya tuh nggak suka pasukan Nggak kayak gitu. suka. Saya jujur kayak gitu itu dilihat itu nggak enak. Itu satu itu melanggar norma etika yang berlaku, betul. dan secara gaya itu dilihat aneh Pak Suban, malah geli Pak Suban. Kalau saya jujur kayak gitu. Ala geli ya. Ya nggak cocok. Padahal Iya. gaya selain itu kan banyak loh. Mm-mm. Mau jadi keren loh pakai baju yang lain loh ada Mas ya. Tapi emang Ketika pandemi untuk saat ini karena sudah mulai masuk 100% itu mungkin agak susah ya mengatur waktu. Saya pun akhirnya juga tidak sesering dulu ke new normal untuk ngecek sampai jam 3 pagi karena ya jam 6 harus siap-siap untuk berangkat sekolah. Jadi mungkin paling enggak saya di sana itu cuma sampai jam 11 atau mungkin sesekali saya di sana juga sampai jam 3. Nanti jam ya tidur sebentar, subuh bangun siap-siap sekolah. Nanti pulang sekolah baru sorenya itu saya manfaatkan untuk istirahat sebentar Pak Subhan. Begitu. kalau untuk menjaga kan tercapek lah ya. Itu gimana kamu agar tetap seger sehat itu ada rahasia kah atau hanya dari pikiran kamu yang bahagia gitu? Rahasia yang kamu miliki? Kalau vitamin ya mungkin vitamin untuk daya tahan tubuh Ya, yang normal itu ya. normal aja. Iya, iya. Sama ya mungkin dibawa happy aja, dibikin senang, enjoy aja, dinikmatin aja. Tuh. Saya pun hanya untuk informasi aja, saya dari kecil nggak makan buah, jadi mungkin untuk nutrisi vitamin saya kurang Pak Subhan. Sejak kecil nggak makan buah? Ya saya Sampai sekarang? ya saya fobia buah Pak Subhan. Buah apapun itu? Apapun itu, kecuali S3. S3 buah ya? Esnya enggak, degannya buah. Iya, Kalau degannya itu ya. hanya degan Hanya toh? 3. Belewah? Enggak tuh ya. Oh itu ya? Iya, betul. Dari kecil dulu awalnya katanya hanya beberapa buah, sekarang semua buah. Itu pernah, maksudnya pernah kamu periksakan kenapa gitu atau enggak pernah kamu ya sudahlah enggak apa itu? Iya, sudah ya enggak apa-apa. Oh enggak, keluarga juga enggak mempermasalahkan maksudnya diperiksakan kenapa enggak dan juga Ya fobia Pak Subhan namanya. emang fobia gitu? Emang fobia gitu. Gitu ya? Iya. Ada ya fobia buah ya? Ada. Oh iya. Bintang. Wah, saya kalau melihat profilnya Bintang nih luar biasa. Nah ini nih, yang menarik saya adalah Bintang itu pernah yang tadi saya katakan meraih silver medal Indonesia International Lot Olimpiade 2022. Betul. Berarti medali silver. Iya, silver. Itu lomba apa Bintang? Jadi itu adalah lomba penelitian tingkat internasional yang diadakan oleh Indonesia Young Scientist, yang pesertanya itu lebih dari 50 negara Pak Subhan. Oh. Nah, itu salah satu lomba yang bergengsi juga dan sangat susah. Menurut saya juga sangat susah karena satu, saya harus buat makalah itu full bahasa Inggris. Penelitian full bahasa Inggris. Lalu ada sesi presentasi di mana jurinya itu kalau Indonesia nggak mungkin bakal dapat juri dari Indonesia. Saya dapat juri dari Malaysia sama India sama satu lagi itu Kazakhstan atau mana gitu loh. Ada pokoknya nggak orang sini gitu Pak. Jadi harus gimana ya? Menyampaikannya harus dengan baik supaya mereka juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Bahasa Inggris. Betul. Berarti kamu pinter ya bahasa Inggris ya? Alhamdulillah masih belajar sih Pak Subhan. Luar biasa. Itu Internet of Things, IoT gitu. Bintang, kamu tuh termasuk orang yang gini. Beberapa orang kan mengatakan dan meyakini bahwa sekolah itu nggak penting, akademik itu nggak penting, yang penting belajar itu langsung dari kehidupan terjun ini. Kamu seorang pengusaha kan? Iya. Sekarang sudah memiliki 3 cabang di Kota Bojonegoro, kan sudah luar biasa. Tapi menurut kamu apakah memang akademik itu tidak sepenting itu atau penting? Dan pertanyaan lanjutannya, usaha kamu tuh berkaitan nggak dengan akademik yang kamu Oh, awal kerjakan selama ini?
akademik menurut saya itu sangatlah penting karena akademik itu kan dimana kita mendapatkan ilmu. Kalau misalkan saya sekarang masih SMA, saya ilmu-ilmu umum itu penting dimana itu untuk membuat otak saya terus berpikir, terus terasah, jadi nggak berhenti. Kalau otak didiemin aja terus nanti lama-lama ya bakal macet kayak mesin itu, nggak susah digerakkan lagi. Nah, kalau terkait new normal, ya new normal itu sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang ada karena waktu itu alhamdulillah saya dapat beasiswa sekolah bisnis kuliner di Kewirausahaan Sosial UGM dan ilmu-ilmu dari sana itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk new normal. Saat itu sebelum saya dapat beasiswa itu kan new normal tuh sedang berada di ambang penurunan ya, penjualan penurunan itu sebenarnya. Alhamdulillah kok saya keterima beasiswa itu, saya mengikuti materi-materi yang ada. Setiap ada materi baru saya baca, saya terapkan ilmunya dan alhamdulillah bisa bermanfaat sekali. Jadi ilmu sangatlah penting juga. Jadi ilmu akademik di sekolah juga penting ya. Betul. Ini yang menarik. Jadi menurut Bintang itu dengan itu kan kita bisa mengasah otak kita tetap bekerja itu ya. Kalau kita enggak seperti itu kan otak kita berhenti bekerja dan tumpul jadinya. Tumpul, betul. Berarti itu teman-teman memang berarti nggak setuju ya dengan anggapan bahwa sekolah itu nggak penting, itu nggak setuju ya, tetap penting ya. Sekolah menurut saya sangat penting Pak Asman. Selain kita mendapatkan ilmu akademis, kita mendapatkan teman, relasi, dan tiga ya pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan di luar sekolah itu juga banyak, kayak pertemanan, lalu interaksi antar murid dan guru, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin kalau kita di luar kan mungkin ilmu kehidupan, tapi kalau kita di sekolah kita mungkin ada ilmu fisika, kimia, dan lain-lain yang kadang itu secara nggak langsung itu bisa kita terapkan di kehidupan kita juga. Betul. Bintang, bicara tentang pendidikan ya, sekarang ini kan kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Garis besarnya kan siswa itu dikasih kebebasan ya untuk memilih bakatnya apa, minatnya apa, sehingga sangat beda dengan zaman saya dulu yang siswa itu ya harus nilainya bagus semua, dituntut IPA IPS bagus semua. Sekarang kan enggak. Kalau Bintang sendiri tuh pro atau kontra terhadap kurikulum sekarang yang sedikit banyak tuh membebaskan anak sehingga nggak bisa ini nggak apa-apa, nggak bisa ini nggak apa-apa, yang penting bakatmu apa, dibanding zaman dulu yang semuanya harus bisa, harus bagus. Kalau menurut saya sendiri tuh ada pro dan kontranya. Pronya mungkin yaitu bisa membebaskan anak untuk memilih apa yang dia suka dan dia bisa fokus pada suatu bidang supaya bidang itu maksimal. Kontranya dimana kalau itu memang terlalu dibebaskan tanpa ada pengarahan, itu nanti bisa kemana-mana malah nggak jadi maksimal Pak Juan kalau nggak ada arahan. Jadi tetap butuh arahan karena ya tentunya kita masih siswa, kita masih labil, kita belum bisa memastikan kedepannya kita mau kemana. Itu tetap butuh tuntutan dari para guru. Iya. Seperti itu ya. Kalau foto kamu yang sama Ibu Khofifah tuh lomba apa? Itu waktu penobatan Duta Pelajar Jawa Timur. Duta Pelajar Jawa Timur. Iya. Itu salah satu event bergengsi Jawa Timur juga. Iya. Itu masih pandemi itu ya atau tahun berapa tuh? Itu tahun lalu 2021 Desember lalu. Masih semuanya harus prokes ya? Prokes wajib. Ya, kamu pakai masker tuh ya. Betul. Iya. Baru satu. Bintang, kalau dari pengakuan kamu itu kan kamu tadi mengatakan saya adalah seorang pelajar yang memiliki ketertarikan dalam banyak bidang. Iya. Berarti kamu nggak fokus dengan satu bidang, artinya kamu tertarik bidang A, B, C, D seperti itu, betul? Kalau dibilang ya saya suka banyak bidang, cuma saya saat ini ya emang memfokuskannya di bidang bisnis itu Pak Asbar. Selain itu kan saya juga suka kalau seni saya suka menggambar. Kalau teknologi saya suka sekarang mendalami terkait internet 5.0, NFT, kripto kayak gitu, saya suka mendalami hal-hal kayak gitu. Kamu bilang sekarang kan saya mendalami bisnis neuronati ya. Apakah kedepannya kamu
akan jadi orang yang maksudnya fokus ke bisnis kuliner terus, atau kamu akan merambah ke bisnis-bisnis yang lain? Kalau saya kedepannya tentunya ingin tetap menambah ke bisnis-bisnis yang lain. Betul. Kamu tadi bilang kripto ya. Iya. Nah, menurut kamu kripto tuh semenjanjikan apa sih kripto itu? Kripto itu sangat beresiko kalau menurut saya. Sangat berisiko. High risk, high return juga. High risk, high return. apa Jadi itu resikonya besar, tapi kalau untungnya dapatnya juga besar. Karena kripto itu fluktuatifnya, jadi naik turun grafiknya itu sangatlah tidak wajar. Bisa itu bisa Mas Ben. Kalau saham itu cenderung pelan-pelan, nggak bisa langsung naik cepat, itu nggak bisa. Kalau di dunia kripto itu bisa. Dan kamu main kripto? Saya nggak main, saya lebih tepatnya invest ke kripto. Ya, maksudnya bergerak, maksudnya juga terjun. Iya. Invest di dunia kripto. Langsung terjun atau sempat mempelajari kripto dan sebagainya gitu? Kalau saya kripto sudah mempelajari lumayan lama Pak Subhan. Jadi saya melihat apa sih kayak di kripto itu kan koin ya, itu mata uang digital, dan di balik mata uang digital tersebut ada teknologi yang digunakan. Nah, saya melihat koin kripto apa sih yang mungkin kedepannya itu bakal berguna dengan teknologi yang ada di baliknya. Nah, saya investasi dengan koin-koin kripto yang bukan koin micin atau koin yang abal-abal gitu. Saya cari koinnya dengan fundamental yang kuat, fondasi yang kuat, di baliknya pembuatnya itu juga salah satu orang-orang yang hebat terkait ID dan lain-lain. Saya invest koinnya seperti itu. Kalau koin abal-abal itu contohnya kayak apa itu? Kalau koin abal-abal itu contohnya yang dulu viral di Indonesia kayak Asik Koin, lalu koinnya anaknya Yusuf Mansur dan lain-lain, itu koin-koin yang tidak jelas kegunaannya ke depannya, dan dibaliknya itu nggak ada orang yang memang memahami betul terkait kripto itu apa. Itu kayaknya nggak Pak Subhan, nggak ada, dia nggak punya visi ke depannya kayak itu, nggak ada. Berarti semua orang bisa bikin koin toh? Atau gimana? Kok misalnya tadi Asik itu kan, ya maaf ya, kan miliknya Mas Anang. Iya. Ya, itu apa semua orang bisa bikin koin atau gimana tadi? Nah, saya kok nggak paham. Enggak semua orang, mungkin orangnya Asik itu punya seseorang yang kenalan yang mereka memang dia jago atau paham cara membuat koin, nah lalu mereka memanfaatkan itu. Berarti hanya endorse itu, maksudnya si Asiknya tuh di endorse itu aja atau gimana? Maksudnya pakai namanya? Iya kayaknya bisa jadi itu pakai nama Pak Subhan. Tapi sebenarnya mungkin untuk orang yang memang jago di bidang IT dan memahami cara buat cryptocurrency, mungkin bagi mereka mudah ya buat kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi artisnya itu menggandeng orang yang jago ini untuk buat koin seperti ini. Dikasih nama itu. Iya, mungkin artisnya itu juga kurang pemahaman terkait apa yang dia buat, dia hanya ngikutin tren yang ada, yang berbahaya. Yang kasihan ya korban-korban. Betul itu. Kerugiannya banyak itu. Tapi memang betul kata kamu Bintang, maksudnya zaman sekarang itu usaha bisnis dengan ditopang internet itu kan banyak ya. Dan yang sempat viral itu kan apa tuh, NFT yang ya, pajak NFT itu. ya, NFT betul. Itu gimana tuh Bintang? Kamu bisa menjelaskan nggak? Ya. Itu apa tuh itu? Jadi gini, NFT adalah non fungible token, yaitu sebuah kalau kita punya foto atau punya data digital itu, kalau sudah jadi NFT, data itu nggak bisa direplika atau nggak bisa ditiru orang lain. Jadi dan itu data itu juga nggak akan bisa hilang karena udah masuk ke dalam sistem namanya blockchain Pak Subhan. Itu sangat rumit untuk dijelaskan. Gampangnya aja itu sebuah hak cipta digital. Oh gitu. Iya. Berarti dia mempatenkan gambarnya dia. Betul, gitu. mempatenkan gambarnya. Gitu ya. Kalau sebenarnya sendiri untuk NFT Gozali itu nggak ada gunanya. Itu sebenarnya itu salah satu NFT yang digoreng sama influencer terkenal sehingga namanya naik. Itu pernah nyentuh urutan viral di marketplace NFT sedunia, itu sempat viral, semua orang nyari itu. Padahal sebenarnya nggak ada. Ya mungkin nilai lebihnya ada si Gozali itu konsisten dalam bertahun-tahun untuk foto-foto dan upload itu mungkin nilai lebihnya. Kalau di sisi lain biasanya NFT itu dimanfaatkan oleh seniman musik, seniman ilustrasi,
dan lain-lain untuk mematenkan karyanya secara digital lalu dijual secara digital. Oh gitu. Berarti intinya tuh ya mematenkan Karyanya. karya dia gitu Iya. ya. Nah kebetulan mungkin Ghazali punya foto Iya, yang iya, banyak. monumental gitu. Iya, Dan dia aku gitu ya. dia mungkin iseng-iseng ya alhamdulillah rezekinya. Iya, rezeki ya. Memang rezeki kita seperti itu bintang ya. Betul. Oh, nah. Iya, iya. Saya tuh tahu Ghazali itu waktu pertama itu dalam semalam Pak Subhan, isunya digoreng dan jam segini saya masih lihat tuh satu foto tuh gak ada harganya. Saya kalau waktu itu beli itu bisa paginya itu satu foto itu 500 juta. Aduh ini kok gila banget. Berarti malamnya nggak ada harganya, pagi setelah digoreng gitu langsung 500 juta. Itu berarti Ghazali menerima uang Iya. gitu ya. Uang segitu. Ya mungkin kepotong biaya dan lain-lain tapi ya tetap banyak lah. Tapi memang setelah itu sudah nggak rame lagi ya? Nggak rame lagi. Sebenarnya untuk NFT sampai sekarang pun masih rame, masih ada. Saya punya temen, dia jualan NFT juga, dia gambar karya digital, dia tiap hari upload dan alhamdulillah dia tiap hari laku. Jadi tiap hari dia dapat 0,003 Ethereum, bukan Ethereum itu kalau dirupiahkan mungkin kisaran 300 sampai 500 ribu. Berarti memang yang normal tuh NFT itu emang karya ya, sebuah betul, karya karya gitu. betul. Dan Sebuah karya. alhamdulillah Ghazali termasuk karya. Fotonya Ghazali Karya, termasuk betul. Oh gitu ya, ya saya bisa. Jadi emang sebenarnya yang dijual tuh karya seorang ya, dipatenkan, orang tertarik beli gitu. Betul. Oh seperti itu ya berarti. Iya. Berarti kalau misalnya orang kayak tadi temenmu jualan NFT itu ya, saya beli itu ya banyak buat koleksi buat saya gitu aja. Iya, buat koleksi. Oh gitu ya. Iya, koleksi. Dan untuk saat ini emang hanya untuk koleksi seperti itu ya Pak Subhan. Tapi kedepannya Pak Subhan tahu kayak metaverse kayak gitu. Iya. Besok di metaverse itu kan dunia digital ya Pak Subhan. Karakter kita, baju kita, sepatu kita, semua barang-barang kita itu bakal dalam bentuk NFT. Dan jadi itu kan jadi sebuah hak cipta yang kita miliki. Kalau NFT itu punya kita ya berarti barang itu punya kita, nggak bisa diakses oleh orang lain. Seperti itu. Itu sebenarnya sebuah pemulaan untuk menghadapi dunia kedepannya itu yang namanya metaverse itu. Kamu termasuk percaya kalau ke depan dunia kan seperti itu? Percaya karena dengan adanya metaverse itu benar-benar memudahkan banyak hal Pak Subhan. Saya kan juga udah pakai Oculus itu. Iya, saya pernah melihat itu ya. Di status. Di situ untuk kayak rapat, untuk kayak bertemu orang, untuk berdiskusi itu lebih mudah lagi, kayak kita untuk mengilustrasikan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu ketika berbicara itu lebih mudah. Dan itu juga mendekatkan yang jauh, lebih the next levelnya telepon lah, gitu video call ya, lebih real lagi rasanya. Berarti menurut pandangan kamu itu sebuah keniscayaan yang akan terjadi dan kita mau nggak mau harus menghadapinya gitu ya. Itu hampir sama seperti internet dulu, awal-awal ketika ada internet orang-orang ada apa internet aja yang mendengarkan, tapi untuk orang yang tahu celah di sana, untuk orang yang tetap mendalami di sana ya akhirnya yang punya Facebook, yang punya Google, yang punya YouTube, nah, mereka itu. Kalau untuk berupa kopi harganya berapa bintang? Untuk berupa kopi 12.000 ya, dan sangat enak teman-teman. Bintang, kamu punya idola nggak? Ada. Siapa idola kamu? Idola saya adalah salah satu tokoh yang tidak terkenal. Tokoh yang tidak terkenal. Namanya adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Iya. Pernah dengar teman-teman? Jadi bilang tidak terkenal ya. Tidak terkenal. Itu siapa bintang itu? Beliau adalah kakak dari R.A. Kartini. Nah kalau dia terkenal. Iya, terkenal. Kakak dari R.A. Kartini. Betul. Jadi beliau adalah orang yang membuat R.A. Kartini menjadi R.A. Kartini yang kita kenal, yang memberikan buku, yang memberikan ilmu, yang mengajarkan kayak menulis surat dan lain-lain itu
tidak lain tidak bukan adalah Raden Mas Panji Sosrokartono itu yang selalu memberikan support pada adiknya, karena beliau tahu kalau adiknya ini sangat berpotensi, dia sangat tertarik pada dunia pendidikan, jadi sama kakaknya disupport. Beliau adalah orang pertama yang berkuliah di Belanda, orang Jawa pertama yang kuliah di Belanda, mahasiswa pertama di Belanda, di tepatnya 1896 di Leiden sana. Beliau menguasai 27 bahasa. 27 bahasa. Kamu berapa bahasa? Sangat hebat. 27 bahasa. Iya. Dia salah satu tokoh terkenal juga, wartawan terkenal masa Perang Dunia Pertama. Di sana sangat di. Itu masa-masa Perang Dunia Pertama. Iya. Tahun berapa tadi, Bin? Kalau dia kuliah di Belanda itu pertama kali 1996. Kalau waktu Perang Dunia Pertama kan mungkin 1911-an ya Pak, 1914-an. Nah, itu dia sudah lulus kuliah kok itu. Dia emang bekerja di sana dulu. Oh, iya. Dan apa namanya, di Indonesia ada politik etis di mana orang pribumi itu bisa bersekolah itu karena Raden Mas Panji Sosrokartono dulu waktu tahun 1000. Halo semuanya, saya Bintang. Jangan lupa tonton terus channel Sub Online, channel asik penuh informasi. Saya itu satu anak yang dimana dia itu jago robotika dan sudah juara internasional keliling dunia. Satu lagi itu anak jago sejarah dan ekonomi, juara terus. Satu lagi itu umurnya itu di bawah saya tapi akselerasi, dan itu sekarang udah keterima di kedokteran. Saya itu insecure, saya itu bingung apa waktu